Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesamaan pada polinom. Misalkan f(x) dan g(x) keduanya adalah polinom berderajat n. Artinya pangkat tertingginya sama, yaitu n. Nah, misalkan f(x) itu kita misalkan sebagai an x pangkat n ditambah a n-1 x pangkat n-1 dan seterusnya ya, sampai a1x ditambah a0. Tentu a0 ini berupa konstanta. Kemudian yang gx sama, hanya di sini menggunakan indeks bn ya untuk membedakan koefisien antara yang fx dengan yang gx. Tapi semua unsurnya sama ya, x pangkat n, x pangkat n-1 sampai x dan juga konstanta. Nah, ini yang penting, jika kedua polinom tersebut memiliki derajat yang sama, kemudian, nah ini, polinom fx dan gx itu dikatakan sama atau kita tentukan sebagai polinom yang sama apabila setiap koefisien dari variabel berpangkat sederajat adalah sama. Jadi intinya untuk variabel yang sama, misalkan x pangkat 3 yang bawah x pangkat 3, kalau koefisien yang a itu 5, ya yang b pun yang koefisien x pangkat 3 juga 5. Jadi disimpulkan seperti ini ya. Jadi jika polinom fx sama ya dengan yang gx, dituliskan dengan seperti ini ya. Fx ekuivalen atau sama ya dengan yang gx. Ya mudahnya ini sama. Tadi tidak menggunakan tanda sama dengan, tapi menggunakan garis 3 seperti ini ya. Ini biasanya untuk tanda ekuivalen. Jadi kalau sama itu artinya ini. Setiap koefisien pada variabel yang pangkatnya sama atau sederajat, maka koefisiennya juga sama. Atau mudahnya seperti ini. Kalau kedua polinom sama, maka ya kedua polinom itu sama persis, baik itu koefisiennya maupun ya x pangkatnya. Ya, jadi semua unsurnya sama persis. Jadi a pangkat an ya sama dengan bn ini ya, yang koefisien x pangkat n-nya sama, yang koefisien x pangkat n-1 juga sama, sampai konstantanya pun sama ya, yaitu a0 sama dengan b0. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Ini ada contoh yang pertama dulu ya. Contoh soal 1, fx adalah polinom px pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah qx dikurangi 5, dan gx adalah polinom 3x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 6x ditambah r. Nah, di sini ada keterangan fx ekuivalen dengan gx ya. Fx sama dengan gx, tentukan p plus q plus r. Nah, karena kedua polinom itu sama, berarti yang ini fx tentu sama dengan yang gx ya, sama dengan yang ini ya. Berarti dapat kita tuliskan di sini ya, yaitu p x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah qx dikurangi 5, berarti sama dengan yang gx ini ya, yaitu 3x kuadrat x pangkat 3 dikurangi x kuadrat plus 6x ditambah r. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, jadi kalau kedua polinom itu sama, setiap koefisien dari variabel yang pangkatnya sama, maka koefisiennya juga
sama. Di sini min x kuadrat, di sini pun min x kuadrat ya. Berarti itu sudah tidak masalah. Berarti sekarang kita tinggal menentukan unsur-unsur P, Q, dan R-nya. Di sini yang X pangkat 3 nilainya adalah 3. Di sini yang koefisien X pangkat 3 adalah P. Maka agar sama, ya tentu P-nya harus 3. Nah ini ya, P-nya harus 3. Biar sama. Kemudian yang lain pun sama. Di sini yang koefisien dari X adalah 6. Di sini yang koefisien dari X adalah Q. Berarti ini pun sama ya. Q-nya juga harus 6. Berarti kita tuliskan dulu. P-nya 3. Q-nya 6. Kemudian R. Nah, untuk yang R, di sini konstantanya. Ya, R ini sebagai konstantanya. Nah, ini yang kiri konstantanya berupa min 5. Ya. Kalau kita menyesuaikan tandanya, min 5 itu ya bisa kita tuliskan ditambah min 5. Nah, gitu ya. Sama saja. Berarti R-nya adalah min 5. Berarti R-nya adalah min 5. Nah, jadi seperti itu saja. Ya, jadi kalau yang kiri X pangkat 3-nya misalkan 7, ya yang kanan pun harus 7. Itu maknanya kedua polinom adalah sama. Terakhir kita tinggal menjawab pertanyaan soal yaitu P tambah Q tambah R. Berarti P tambah Q tambah R nilainya adalah 3 ditambah 6 ditambah min 5. 3 tambah 6, 9 tambahkan min 5. Sama aja dikurangi 5 ya. 9 kurangi 5 berarti 4. Nah ini adalah hasil akhir untuk soal yang pertama. Oke, untuk contoh soal yang kedua, tadi di bagian yang ketiga ini ada sedikit kesalahan, sudah saya perbaiki ya. Jadi ini yang betul soalnya seperti ini. Kemudian kita bahas untuk nomor 2. Diketahui kesamaan polinom. Ya, jadi ini kesamaan polinom. Yang kiri berupa 2x pangkat 3 min 10x kuadrat ditambah 13x dikurangi 3. Sedangkan yang kanan itu berupa x min 3 dikalikan ax kuadrat plus bx plus c. Yang kiri bentuknya sudah sederhana, sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi, tinggal kita olah atau kita ubah unsur atau bentuk yang kanan ya. Berarti kita tuliskan dulu x min 3 dikalikan dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah perkalian aljabar yang kita mengalihkan setiap unsur yang kiri dengan setiap unsur yang kanan. Berarti yang pertama kita kalikan unsur x-nya terlebih dahulu ya. X dikalikan ax kuadrat. Berarti nilainya adalah ax pangkat 3. Kemudian x ini kita kalikan dengan yang bx. Berarti kita peroleh plus x-nya kuadrat ya, karena di sini x kalikan x. Lalu x di sini kita kalikan dengan yang c. Berarti plus cx. Ingat di sini a, b, c adalah berupa angka atau bilangan ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua yaitu yang min 3 dikalikan setiap unsur di sini. Yang pertama min 3 dikalikan ax kuadrat. Berarti min 3 ax kuadrat. Kemudian min 3 dikalikan yang bx, berarti min 3 bx. Lalu yang terakhir adalah min 3 dikalikan c, min 3c. Sama dengan, ya. Kita lanjutkan lagi, ini kita tambahkan sama dengan. Nah, yang variabel pangkatnya sama, berarti nanti kita bisa menjumlahkan, yaitu yang pertama, yang kuadrat dengan yang kuadrat ini ya. Kemudian kita bisa menjumlahkan juga yang
variabelnya X dengan yang variabelnya X. Kita tuliskan dulu yang AX pangkat 3 karena dia tidak ada temannya, tetap ya AX pangkat 3. Kemudian yang X kuadrat di sini koefisiennya adalah B, di sini min 3A. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini, ditambah, kita kurung ya, B dikurangi 3A. Kemudian untuk variabel yang X kuadrat kita tuliskan di luar seperti ini ya. Karena kalau kita kalikan B kali X kuadrat ya BX kuadrat min 3 kali A min 3A X kuadrat ya jadinya ini. Kemudian yang C kita lakukan hal yang sama. Berarti yang C dengan yang min 3B. Berarti C min 3B X. Nah ini ya. Min 3C sama dengan kita tuliskan ini. Jadi yang bentuk yang kanan sudah sederhana. Ternyata ini sama dengan unsur yang tadi, yaitu 2x pangkat 3 dikurangi 10x kuadrat ditambah 13x dikurangi 3. Nah ini saya buat jeda seperti ini biar letaknya sama ya dengan yang di atasnya. Berarti karena tadi kalau kita menemukan kesamaan polinom berarti setiap unsur yang variabelnya sama, nilai koefisiennya juga sama. Berarti di sini mau nggak mau A-nya harus 2 ya, karena yang sama-sama X pangkat 3 harus 2. Kemudian di sini juga ada min 3C harus nilainya min 3. Nah, kita tuliskan dulu ya. Kesimpulan yang pertama adalah A-nya harus 2. Kemudian sebetulnya kita bisa mencari yang ini dulu ya, kalau misalkan mau urut. Berarti ini yang koefisien X kuadrat adalah B min 3A. Di sini B min 3A, koefisien yang X kuadrat adalah min 10. Berarti B min 3A harus senilai dengan min 10. Ya, kita tuliskan B min 3A sama dengan min 10. Di sini tadi A-nya sudah ketemu yaitu 2. Berarti di sini B dikurangi 3 kali 2 ya, langsung 6 sama dengan min 10. Berarti kita peroleh nilai B-nya adalah min 4. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang C bisa kita peroleh dari sini ya. C min 3B ketemunya 13, ataupun kita bisa menggunakan konstanta yang paling kanan ini, yaitu dengan min 3C sama dengan min 3. Ya, nanti akan kita peroleh nilai C yang sama. Yaitu, saya pakai yang ini saja ya, kalian pakai yang ini pun boleh. Min 3C sama dengan min 3. Berarti C berapa? Ya, min 3 dibagi min 3. Berarti C otomatis nilainya adalah 1. Nah, sekarang tinggal kita hitung hasil akhirnya ya. A min B plus 2C. Berarti kita hitung A min B plus 2C. Sama dengan A min B, A dikurangi min 4 ditambah 2C. Ya, 2 kali 1. Berarti kita peroleh yang kiri 2 dikurangi min 4, 6. Ditambah 2 kali 1, 2. Maka hasil akhirnya tentu adalah 8. Nah, ini jawaban untuk contoh soal yang kedua. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga atau contoh soal yang terakhir ya. Tentukan nilai A dan B agar, nah ini, bentuk 5x plus 7 per x kuadrat plus 2x min 3 itu senilai dengan A per x plus 3 ditambahkan dengan B per x min 1. Nah, di sini kita lihat bentuk pecahan. Tentu agar nanti bisa kita selesaikan, kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu ya. Oke, kita
faktorkan dulu untuk yang bentuk kiri ya. 5x plus 7. Oke, saya yakin untuk memfaktorkan x kuadrat plus 2x min 3 ini sudah tidak masalah ya. Hasil pemfaktorannya adalah x plus 3 dikalikan dengan x min 1. Nah ini. Kemudian ini senilai dengan a per x plus 3 ditambahkan dengan b per x min 1. Oke, mula-mula seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menyamakan kedua ruas, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Jadi kan untuk yang kiri itu penyebutnya adalah x plus 3 dikalikan dengan x min 1. Nah, untuk yang pecahan a per x plus 3, di sini sudah sama-sama ada x plus 3. Berarti agar pecahannya yang kiri dengan yang kanan penyebutnya nilainya sama, berarti kan yang x plus 3 ini harus dikalikan dengan x min 1. Nah, ya. Nah, cuma yang harus kita jeli adalah kalau kita menambahkan unsur x min 1 di bagian penyebut, maka kita pun harus menambahkan unsur x min 1 di bagian pembilang atau yang atas ya. Karena kalau kita menambahkan hanya di salah satu unsur, maka namanya kita mengubah soal. Tapi kalau kita menambahkan di atas dan bawah sekaligus, berarti kan pada dasarnya ini bisa kita coret ya. X min 1 dengan x min 1 bisa kita coret sehingga nilainya tetap ya a per x plus 3. Cuma tetap harus kita tambahkan x min 1, tujuannya adalah agar menyamakan penyebut dengan pecahan yang kiri. Nah, yang kanan pun dengan teori yang sama begitu ya. Yang kanan ini pecahannya sudah ada unsur x min 1. Nah, biar penyebutnya sama, tentu harus kita tambahkan unsur apa? Ya tinggal ditambahkan yang x plus 3. Ya, serupa dengan cara yang barusan, kalau yang bawah ditambahkan x plus 3, maka yang atas pun harus ditambahkan unsur x plus 3 seperti ini. Kita lanjutkan untuk penyelesaian contoh soal yang ketiga. Nah, untuk yang kiri sudah sederhana ya, bentuknya sudah tidak bisa kita olah lagi. Sedangkan yang kanan masih bisa kita olah, yaitu kalau penyebutnya sudah sama, ya, kalau kita mempunyai dua pecahan dengan penyebut sama, maka ya yang atas tinggal dihitung saja. Ya, kalau di sini penjumlahan, ya atas tinggal dijumlahkan. Ya, karena penyebutnya sama, berarti sekarang kita cukup menuliskan x plus 3 dikalikan dengan x min 1. Pembilangnya kita jumlahkan yaitu a dikalikan x min 1 ditambahkan b dikalikan x plus 3. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan lagi dengan cara mengalihkan ya, a dengan setiap unsur yang di dalam kurung. A dikalikan X, A dikalikan min 1. Berarti di sini AX, A kali min 1. Berarti min A. Kemudian yang ini sama, B kali E plus BE. B kali 3 ya, plus 3B. Kita bagi dengan x plus 3 dikalikan dengan x min 1. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini sekali lagi masih bisa kita sederhanakan, yaitu A dengan yang ini sama-sama ada unsur X seperti tadi ya, kita keluarkan X-nya nanti. Berarti kita kurung A plus B, X-nya kita taruh di luar seperti ini. Kemudian di sini ada min A ditambah 3. Atau kita bisa menuliskan biar lebih aman atau lebih bagus, ditambah dengan min A plus B seperti ini ya, dikurung.
Kemudian kita per dengan X plus 3 dikalikan X min 1. Nah, tadi ini pun sebetulnya tidak harus dibuat seperti ini, nggak masalah ya. Ini hanya untuk variasi saja. Bisa langsung min A plus 3B. Kemudian, tadi untuk yang kiri kan 5X plus 7 ya. Kita tuliskan lagi biar lebih jelas. 5X plus 7 per X plus 3 dikalikan dengan X min 1. Nah, sekarang kita sudah menemukan bentuk yang sederhana, bentuk yang ruas kanan. Penyebut sudah sama, berarti sudah tidak kita permasalahkan lagi penyebut. Nah, karena yang kiri sama dengan yang kanan, berarti unsur yang X pada yang kanan ya sama dengan yang kiri ya. Berarti unsur koefisiennya kan yang kanan itu A plus B, berarti harus senilai dengan 5. Kemudian unsur yang koefisien atau konstanta ya, yang tidak ada variabelnya, yaitu di sini min A plus 3B. Itu juga harus senilai dengan 7, karena sama-sama konstanta. Berarti kita punya persamaan yaitu A plus B sama dengan 5 dan min A plus 3B sama dengan 7. Ini adalah sistem persamaan linier dua variabel ya. Yang selanjutnya bisa kalian eliminasi. Nanti akan diperoleh nilai A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3. Cuma kalau yang masih lupa mengenai eliminasi dan substitusi, di sini koefisien yang A sudah sama tapi berlawanan tanda ya. Ini kan 1A. Di sini min 1A. Biar A-nya habis, langsung kita tambahkan saja. Berarti nanti di sini A-nya habis, B tambah 3B, 4B sama dengan 5 tambah 7, 12. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, B-nya adalah 3. Kemudian di sini ada informasi tadi yaitu A tambah B nilainya 5 ya. A tambah B nilainya 5. Tadi sudah kita temukan B-nya 3. Berarti A tambah 3 ketemunya 5. Otomatis kita peroleh nilai A-nya adalah 2. Nah, berarti soal contoh yang ketiga sudah terjawab, yaitu tentukan nilai A. Berarti nilai A-nya harus 2 dan nilai B-nya harus 3. Nah, itulah jawaban akhir untuk contoh soal yang ketiga. Nah, sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan latihan soal untuk kalian. Ya, silahkan dicoba. Ada 6 buah soal dengan cara seperti tadi, hanya nanti ada beberapa soal yang saya kembangkan, yang tidak saya jelaskan di contoh, tapi pada dasarnya menggunakan konsep atau cara yang sama. Kurang lebih seperti itu, ya nanti bila masih menjumpai kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.